Oleh sebab itu kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik, kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Presiden Joko Widodo menyinggung impor minyak yang dilakukan oleh PT Pertamina sangat besar. Hal itu disampaikannya di depan jajaran direksi dan komisaris perusahaan minyak dan gas milik negara tersebut. Tampak hadir Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik. Hal itu akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Sebab untuk impor, Pertamina membutuhkan dolar Amerika Serikat dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik, kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya. Atas dasar itu, Presiden Jokowi ingin Indonesia mendorong penggunaan mobil listrik maupun kompor listrik. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar minyak dapat berkurang. Presiden Jokowi mengatakan jika masalah impor tersebut tidak dibereskan, maka sampai kapanpun keseimbangan neraca pembayaran Indonesia tidak akan membaik. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika-logika itu yang semua kita harus ngerti. Hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak. Saudara-saudara ini adalah masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara PLN untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Kepala negara mengatakan bahwa penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan. Oleh karena itu, Presiden meminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi. Suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67%, kemudian bahan bakar atau coal 15%, dan gas 8%. Kepala negara memandang bahwa apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang Indonesia. Terkait investasi, Presiden mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi kepada Pertamina dan PLN. Presiden menilai jumlah investasi yang ingin diberikan kepada Pertamina dan PLN dinilai sangat banyak. Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Presiden mengatakan dunia cepat mengalami perubahan, sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, Presiden berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin.